PPNBM ini walaupun memang dari pemerintah yang disasar adalah penjualan mobil baru, tapi juga mobil bekas juga ikut terdampak begitu ya penjualannya ataupun mengalami kenaikan penjualannya terkait PPNBM ini dari pemerintah, Pak Joni. Secara nggak langsung ikut terkerek sih. Itu yang saya lihat sih. Baik, ikut terkerek begitu dari adanya regulasi PPNBM. Tapi kalau kita perhatikan, apakah memang sama begitu ataupun data dari OLX sendiri, apakah memang saat ini minat masyarakat untuk mobil bertipe LCGC ataupun berjenis LCGC juga mengalami penurunan, Pak Joni? Karena kalau kita perhatikan dari range harganya sudah dekat begitu antara LCGC dan mobil yang tidak LCGC. Jadi kembali ya, kalau tadi saya kembali ke pertanyaan sebelumnya, Mas, kalau dilihat jenis mobil itu memang tetap didominasi ada beberapa tipe gitu ya, ya mainly dari SUV dan juga minibus, dan salah satunya sebenarnya di situ juga ada LCGC juga ya. Jadi kayak Avanza, Jazz, Xenia, CR-V atau Brio gitu. Jadi nggak dibilang bagaimana juga, karena at the end of the day kan semua tergantung dari budget orangnya juga gitu ya. Kadang-kadang juga kalau dia mau beli mobil baru itu kan juga SPK-nya nunggu lama gitu. Jadi ya, ikut membaik sih kalau saya lihat sih, Mas. Baik, Pak Joni, sekarang kan juga pemerintah memperlihatkan begitu ya keseriusannya dalam membangun infrastruktur terkait mobil listrik. Apakah memang banyak masyarakat juga sudah terlihat untuk menjual mobilnya begitu untuk berganti ke mobil listrik? Saat ini kalau saya melihat masih sangat kecil ya, tapi memang trennya itu mungkin beberapa tahun ke depan seperti itu, terutama dengan banyaknya subsidi dan juga insentif terhadap mobil listrik tersebut ya. Tapi saat ini sih kalau dilihat sih memang masih kecil sih. Baik, kalau kita perhatikan sendiri gitu ya, Pak, ini juga banyak pabrikan mobil juga meluncurkan produk-produk baru mereka. Kira-kira menurut Anda juga Ya. demand-nya masih tinggi nggak sih, Pak? Apakah justru memang masyarakat lebih sekarang banyak memilih mobil bekas? Nah ini kan kalau mobil baru keluar itu kan biasanya pasti hype-nya memang tinggi ya. Jadi apalagi kalau dia keluar dengan fitur-fitur baru dan lain-lain. Tapi at the end of the day saya I think message-nya ada dua gitu. Yang pertama adalah orang tetap kalau mau beli mobil itu akan larinya pertama adalah dua hal. Satu kebutuhan dia, kedua dari sisi budget. Jadi kalau memang kebutuhan dia misalnya yang lebih bersifat SUV misalnya, tapi budgetnya untuk mobil baru itu nggak masuk, mungkin dia akan cari di mobil bekas. Itu yang pertama. Yang kedua, Baik. dengan adanya mobil ini ujungnya juga nanti akan menjadi mobil bekas. Jadi tetap ke industri ini akan tetap baik sih saya lihat. Baik, industri ini akan tetap baik begitu ya Pak Joni. Pak Joni, kalau kita perhatikan ataupun mencoba memproyeksi begitu untuk penjualan mobil bekas di tahun 2022, seberapa optimis sih Pak Joni terhadap hal ini? Kalau saya sih sangat cautiously optimistic ya. Jadi kembali ke beberapa titik. Satu, dari sisi vaksinasi itu harus menjadi salah satu enabler. Yang kedua, saya melihat dari sisi ini ya, virus yang baru ini juga bagaimana pemerintah bisa menghandle dan jangan sampai terjadi ledakan lagi gitu. Jadi kalau memang itu secara enabler bisa dikontrol, ekonominya dengan sendiri juga akan membaik gitu. Nah, pada saat ekonominya dengan membaik, pasti industri otomotif juga ikut membaik. Jadi kalau saya lihat sih dari prediksi juga kalau secara Gaikindo kan di tahun 2022 itu sudah berani pasang di 750.000 unit ya. Terus kemarin juga kita sempat bias juga Pak Menteri Agus juga waktu itu datang ke sana ya. Kita juga diskusi sedikit dan kita melihat bahwa dari sisi OLX Autos kita sangat mendukung gitu, dan kita akan serius untuk bantu meningkatkan roda perekonomian Indonesia terutama di industri otomotif ini. Jadi secara overall sih saya cautiously optimistic lah tetapnya seperti itu. Baik, sangat optimis sekali begitu. Pak Joni, kalau dari sektor mobil bekas sendiri begitu ya, untuk di tahun depan kira-kira masih mengharapkan adanya PPNBM nggak sih dari pemerintah, Pak Joni? Kalau saya jujur, saya melihatnya apa yang terbaik dari sisi secara keseluruhan terhadap roda ekonomi, pastinya pemerintah melihat secara keseluruhan gitu ya. Jadi kalau memang pemerintah melihat bahwa itu sesuatu yang menguntungkan secara keseluruhan, kita akan tetap mendukung. Tetapi jika pemerintah melihat bahwa itu sudah cukup untuk bisa menggerakkan roda perekonomian, kita juga tetap mendukung.